Yang kelima, syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menunaikan nasihat ini. Di antaranya adalah yang menasihati ini hendaknya seorang muslim, masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dia harus tahu dia mau menasehati apa ini sekarang, apa yang akan dia tunaikan. Kalau itu sifatnya menunaikan haknya pihak lain, atau kebaikan apa yang dia akan arahkan orang lain ke sana, dia harus tahu. Kalau dia ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, dia harus yakin dulu ini memang benar-benar mungkar nih, dalam agama memang dianggap mungkar. Dia faham alasannya kenapa, dalilnya apa kalau ini dianggap mungkar. Kalau dia ingin memerintahkan yang ma'ruf, dia harus pastikan dulu bahwa apa yang akan dia perintahkan ini, yang dia anjurkan ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, caranya bagaimana? Karena cara itu sangat berkaitan dengan efektivitas, bahkan berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Perbuatannya hak namun caranya batil, jadinya batil. Perbuatannya, niatnya benar tapi caranya ngawur, hasilnya malah merusak, gak memperbaiki. Jadi dia harus belajar juga. Misalnya ini ada orang salah, bagaimana cara dia meluruskan kesalahan? Apakah dengan dimaki-maki, disalah-salahkan? Itu bukan cara yang benar. Sebutkan dengan lemah lembut, ya. Kemudian cari waktu yang tepat. Apakah harus saat itu diingkari kemungkarannya? Kira-kira kalau diingkari akan menimbulkan reaksi positif ataukah reaksi negatif? Ini perlu dipertimbangkan. Demikian juga ada sebagian ulama yang mensyaratkan dia harus baligh dan memiliki akal sehat. Karena akal sehat ini adalah parameter orang terkena perintah dan larangan. Kalau dia memiliki akal sehat, dia terkena aturan-aturan agama. Kalau akalnya nggak sehat, sakit, nggak ada kewajiban dia untuk mengikuti aturan agama. Jadi al-aqal, maksudnya berakal sehat, ini merupakan manatut taklif, ya, parameter dia menjadi seorang yang mukallaf ataukah bukan mukallaf. Nabi mengatakan rufi al-qalami anis thalatha. Penanya malaikat itu terangkat bagi tiga golongan manusia. Anis sabiyyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia mencapai balik. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia waras. Wa anin naim hatta yastayqidh, dan dari orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Karena ketiga golongan manusia ini belum dianggap memiliki akal sehat, ya. Taib. Itu beberapa syarat. Jadi halnya dia harus muslim, dia harus faham apa yang akan dia sampaikan, caranya bagaimana. Dan ini adalah bagian dari dia memiliki akal sehat, memiliki sifat balik. Karena kalau belum balik itu masih, ya, tingkah lakunya kekanak-kanakan, belum matang bicaranya, sikapnya. Demikian juga orang yang akalnya tidak sehat. Adab-adabnya apa? Ini pembahasan yang keberapa ini? Keenam, ya. Adab dalam menyampaikan nasihat. Yang paling penting adalah ikhlas. Sampaikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Pengaruh dari suatu nasihat itu akan luar biasa
manakala disampaikan oleh orang yang hanya menghendaki ridhonya Allah. Dia nggak urusan dengan berapapun yang hadir di situ, ya. Bagaimana nanti respon manusia, itu bukan tujuan dia. Bukan tujuan dia supaya orang senang sama dia. Bukan tujuan dia supaya orang berterima kasih. Bukan tujuan dia supaya dipuji-puji. Bukan juga tujuan dia untuk mengumpulkan massa. Bukan tujuan dia semata-mata supaya Allah ridho sama dia. Sehingga otomatis orang yang niatnya seperti ini, dia akan nasihati dengan cara yang diridhai oleh Allah, walaupun dibenci oleh orang-orang, ya. Tapi sebaliknya, kalau tujuan dia itu memberi nasihat untuk pencitraan misalnya, untuk supaya memuaskan jumhur, mayoritas orang puas sama dia, mendapatkan pujian dan sanjungan, Masya Allah, pemberani ini orang, tidak ada takutnya. Kalau tujuannya itu, ya makanya dia akan berusaha untuk bagaimana supaya mereka itu senang. Dia nggak urusan caranya dia ini sesuai syariat ataukah tidak, ya. Ini penting sekali. Dan bukan pahala yang dia dapat, tapi justru dosa. Karena nasihat itu minal ibadah, dan ibadah yang dilakukan tidak dilandasi oleh ikhlas, al-amal lillah, itu masuk kategori apa? Syirk, ya. Itu termasuk kategori syirk, sarf al-amal li ghairillah. Niatnya dia untuk dipuji, ya. Bukannya pahala, dia malah dapat dosa. Amal yang luar biasa pahalanya justru menjadi dosa besar.